Carilah banyak ilmu, banyak baca, banyak tahu. Semakin tahu, semakin bermutu. Ayolah kawan, cintailah buku. Insya Allah masa depanmu akan semakin maju. Salam literasi. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Fauzia, biasa dipanggil Zia. Saya utusan dari MI Darul Huda Tambak Agung Puri. Nah, hari ini saya akan membawakan cerita asal-usul Dusun Tawangsari, Desa Ngerowo, Kecamatan Bangsal yang diambil dari buku yang berjudul Susur Galur Desa di Kabupaten Mojokerto yang ditulis oleh Sri Wahyuni Utami dan diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto tahun 2021. Sarapan pagi enaknya bersama-sama. Sayur terong, ayam kari. Nah, Dewan Juri dan teman-teman semua, inilah legenda sumber air Tawangsari. Dulu di sebuah wilayah Tawangsari hanyalah hutan yang sunyi. Tanahnya tandus, panas menyengat. Dan yang paling menyedihkan, tak ada sumber air di sana. Tak banyak orang mau tinggal di tempat seperti itu. Namun suatu hari datanglah seorang pengembara sakti bernama Eyang Buyut Tirtoloyo bersama istrinya Nyai Nilamsari dan kedua putranya yakni Arya Diningrat bersama adiknya Prawiro Dirjo. Mereka berjalan mengembara menuju suatu tempat yang kering kerontang. Bum, 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 bum. Ayah yakin di sekitar sini pasti ada sumber kehidupan. Saatnya kita berpencar. Baik ya. Siap menjalankan perintah ayahanda. Prawira Dirja dan Arya Diningrat kemudian mencari ke ujung utara dan selatan. Setelah sekian lama mereka tidak menemukan adanya sumber mata air, mereka kemudian melaporkan kepada sang ayah Buyut Tirtoloyo. Wahai ayah, dari ujung utara dan selatan kami tidak menemukan adanya sumber mata air. Buyut Tirtoloyo kemudian berpikir keras, bagaimana caranya mendapatkan sumber mata air itu? Saat mereka duduk-duduk di bawah pohon beringin yang besar, tiba-tiba Buyut Tirtoloyo mendapatkan ide. Putraku, kemarilah, aku mendapatkan ide. Bagaimana kalau kita menggali di sini? Di sini ya? Memangnya ada. Banyak burung ditembakin. Tapi aku tidak yakin. Putraku, jika Tuhan mengizinkan, maka di tempat ini akan lahir sumber kehidupan. Sebaiknya kita mulai saja penggaliannya. Baik ya, lebih baik kita mencoba untuk menggali di sini. Sejak saat itu mereka mulai menggali tanah. Waktu demi waktu, hari demi hari, minggu berganti minggu. Mereka tidak mengenal waktu sampai matahari membakar tubuh mereka. Tangan mereka terluka, tenaga hampir habis, namun sumber air belum juga ditemukan. Hingga akhirnya Prawira Dirjo pun mulai putus asa. Ayah, kita sudah menggali begitu lama, tapi tak ada sumber mata air di sini. Aku lelah, ayah. Lebih baik kita pergi saja cari tempat yang lain. Namun sang kakak Arya Diningrat menatap sekeliling dengan penuh keyakinan. Wahai ayah, aku merasa di sini ada sumber kehidupan karena setiap malam aku selalu menyalakan api di sini dan api itu tak
pernah padam oleh angin kencang. Aku merasa sekali di sini ada sumber mata air yang tidak akan pernah habis. Siang-siang enaknya jajan, lebih segar minum es belewah. Ini sudah hampir 1 bulan. Kita cari tempat yang lain sajalah. Tidak, Dinda, kita di sini saja. Bersabarlah, karena semua butuh kesabaran. Tapi sampai kapan kok? Kita sudah lama sekali di sini. Lihatlah tubuhku, sampai-sampai terasa sangat lelah. Baiklah, kalau memang besok tidak membuahkan hasil, kita akan mencari tempat yang lain. Mereka saling berdebat untuk menentukan tempat yang akan digali. Dan kini Nyai Nilam Sari yang ikut menamaikan perdebatan di antara mereka. Sabar nak, betul apa kata kakakmu. Perasaanku sehari 2 hari ke depan kita akan menemukan airnya. Ingat nak, di setiap tujuan yang baik pasti membutuhkan perjuangan dan ketekunan. Dan di setiap ketekunan pasti akan membuahkan hasil. Mereka kini kembali bersemangat untuk menentukan tempat yang akan digali. Keesokan harinya, Cangkul Prawiro menghantam tanah lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba penasaran ya? Hayo, kira-kira apa yang dilihat Prawiro Dirjo ya? Yuk kita simak. Di Jakarta ada taman mini. Tak jauh di situ ada Monas. Ayah, coba lihat ke sini. Bukankah ini pasir emas? Wow, ternyata Prawiro Dirjo menemukan pasir emas loh. Karena penemuan itu, Prawiro Dirjo dikenal sebagai pendekar wali emas. Yeay, hore, aku menemukan pasir emas. Ayah, kakak, ibu, kita pasti akan kaya. Iya kan Bu, ayah? Pergi jauh ke tanah seberang, membawa bekal susu 7 kurma. Bukan harta yang kita cari sayang, hanya air kehidupan tujuan utama. Prawiro Dirjo kembali ditenangkan oleh ibunya dan kembali disemangati untuk melanjutkan penggalian sumber mata air. Dan karena karya Prawiro Dirjo terlalu kelelahan, ia pun kini jatuh sakit. Dan kini Arya Diningrat yang melanjutkan penggalian. Ia menggali lebih dalam lagi dan semakin dalam. Hingga tiba-tiba apa ini? Sangat keras, terlihat seperti batu. Duk, duk, duk. Dan tiba-tiba meneteslah air pertama. Tik, 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 kericik, 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 kericik. Karena keteguhannya menembus batu demi air, Arya Diningrat dikenal sebagai pendekar Watu Kendit. Ayahanda, lihat, air sudah mulai terlihat. Bersyukurlah nak, sudah mulai terlihat. Tapi air itu masih kecil, belum cukup untuk menghidupi banyak orang. Namun karena Arya Diningrat terlalu kelelahan, ia pun jatuh sakit. Dan kini Nyai Nilam Sari dan Eyang Buyut Tirtalaya yang melanjutkan penggalian. Biar aku yang melanjutkan penggalian, Nyai. Mereka menggali dengan sisa tenaga. Dan tiba-tiba alat mereka membentur sesuatu. Ketika tanah dibuka, nungguin ya. Ayo, kira-kira apa yang mereka temukan ya? Nyai, apa ini? Sepertinya benda peninggalan zaman dulu.
Ya betul Kanda, benda ini sangatlah indah. Terlihat seperti teko batu giok. Dengan hati-hati, teko itu diangkat. Dan saat teko itu terangkat, brrr, air jernih memancar deras dari dalam tanah. Air mengalir tanpa henti, bening, segar, dan sangat melimpah. Tanah yang tandus itu akhirnya mengeluarkan sumber kehidupan. Kini Nyai Nilamsari mengisi air dalam teko batu giok. Sesampainya di rumah, air dalam teko itu mendidih dengan sendirinya loh teman-teman. Kemudian diminumkan kepada kedua putra mereka yang sedang sakit. Air itu kemudian mengalir ke sawah-sawah, menghidupi ladang, menyuburkan tanah. Tanah yang dahulu tandus berubah menjadi makmur. Nah, teman-teman, sebuah pengingat nih bahwa kemakmuran lahir dari perjuangan. Teman-teman dan dewan juri semua, demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkata closing untuk penampilan yang selanjutnya kami persilakan dewan juri untuk memberikan komentar. Capek Kak? Lumayan. Siapa yang milih ceritanya? Ibu guru. Oh, guru, yeah. Soalnya ikut pas latihan ikut menyadur ceritanya atau dari bu guru langsung latihan gitu? Beberapa ada dari yang saya itu. Okay. Latihannya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu, luar biasa, bisa menghafal. Kelas berapa? 5. Okay. Suka membaca enggak? Lumayan suka. Lumayan suka. Yang terakhir dibaca? Terakhir dibaca itu kisah Nabi gitu. Oh, kisah Nabi. Oh, bukan susur galur ya yang terakhir dibaca? Bukan. Oke, terima kasih Kak Nurus. Tadi bikin ceritanya itu ikut alur ceritanya. Yang bikin pantun jawab banyak banget ini. Bu guru. Bu guru semua. Iya. Suka juga. Suka. Bu guru suka ini juga berarti kalau ngajar banyak pantun gitu. Hampir tiap dialog pantun gitu ya. Tapi disesuaikan dengan ceritanya sih tadi ya. Tadi dari mana sekolahnya? Dari MI Darul Huda Tambak Agung Puri. Tambak Agung Puri ya. Berarti kalau ke Tawangsari dekat ya, tahu ya Tawangsari? Tahu. Yang mana? Sebelah timurnya Desa Kelonggongan. Oh iya benar. Soalnya ada Tawangsari lagi tapi sebelah barat, tahu? Enggak. Nanti kalau dimasukin Susur Galur Jilid 2 mungkin ada Tawangsari yang barat ya. Cukup. Baik, terima kasih bisa kembali ke tempat.